A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana yang kita rasakan saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama bisa menjalankan shaum Ramadan, salat di bulan Ramadan, dan segala amalan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah ridha dan melimpahkan segala pahala untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita semua digolongkan menjadi umat yang sebaik-baiknya umat, sehingga kita kelak diberikan syafaat untuk kembali bertemu, bersua, dan mudah-mudahan dikumpulkan di syurga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu, Bapak Guru yang saya hormati, Umi dan juga Abi beserta anak-anak yang Ibu cintai, insya Allah pada kesempatan kali ini saya katakan saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan sabar. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya pengertian dari sabar yaitu dia dapat menahan. Yang saya kutip dari beberapa referensi, kita bisa menahan dari beberapa perkara yang memang mudah-mudahan kita sabar atas perkara-perkara tersebut. Allah melimpahkan pahala untuk kita semua karena kita telah bersabar. Para hadirin rahimakumullah, 3 perkara tersebut dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, di mana Al-Ghazali itu adalah salah satu ahli dalam bidang tasawuf yang berkenaan dengan olahan hati, yang dimana tidak bisa terlihat, ya, tapi dia bisa dirasakan. Sebagaimana sabar. Sabar itu seperti apa bentuknya kita tidak tahu. Ya, menahan seperti apa kita tidak tahu, tapi kita bisa merasakan. Bapak, Ibu Guru, Umi, Abi, dan juga anak-anak yang Ibu cintai, berkenaan dengan perkara-perkara yang harus kita sabari, menurut Imam Al-Ghazali yang pertama itu adalah mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersabar karena adanya kemaksiatan yang ada di sekeliling kita, sehingga kita bisa sabar, bisa nahan, tidak tergoda dari kemaksiatan yang ada, yang menggoda. Ketika orang lain mengajak kita pada keburukan, mengajak kita untuk bermaksiat, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, mudah-mudahan kita sabar. Kita tidak mau, kita tidak tergoda dengan godaan-godaan yang datang tersebut. Kalaulah di sekolah anak-anak sekalian, contohnya ada salah satu siswa yang ngajak, "Hey, pulangnya kita ke sana dulu yuk. Orang tua aku nggak boleh." Biarinlah. Anak tersebut mencoba untuk memberitahu atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang memang tidak diridai oleh orang tuanya. Orang tuanya sudah melarang, tapi dia mau mengajak, ya, anak tersebut untuk melakukan yang memang tidak seharusnya dilakukan karena adanya larangan dari orang tuanya. Bukankah kita tahu bahwa ketika orang tua tidak ridho, Allah pun tidak ridho. Nah, maka ketika siswa tersebut itu sabar, saya tidak mau. Saya pulang sekolah, mau langsung ke sekolah karena langsung ke rumah karena orang tua saya tidak mengizinkan saya pergi kemana-mana. Bagus, dia sudah sabar dari ajakan yang tidak seharusnya dia lakukan. Salah satu yang bisa diterapkan di sekolah ketika ada hal yang seperti itu. Kalaulah memang orang tua ada melarang sesuatu atau memerintahkan sesuatu, hendaknya kita melakukan. Ketika ada cobaan atau datang sesuatu yang memang menurut kita tidak perlu dilakukan, atau bahkan itu sebuah kemaksiatan, nauzubillah, ya, yang paling umum di antaranya kemaksiatan, salah satu yang mengajak zina, nauzubillah min dzalik, ya. Sebelum adanya zina atau berdekatannya, sesuatu yang mendekati zina, ada orang yang mendekati zina, ya, seperti apa? Mungkin kita sudah mengetahui. Nauzubillah, semoga kita tidak tergoda dengan hal-hal seperti itu. Terkhusus di bulan suci Ramadan, salah satu contoh lainnya, ada orang yang mengajak Udin.
Apa itu godin? Makan, kata orang ya, makan tapi tidak pada tempatnya. Kalaulah seorang wanita itu haid, dia boleh makan di siang hari. Tapi kalau wanita tidak haid, dia melaksanakan saum, ternyata di siang hari dia makan, tandanya dia melakukan sesuatu yang memang tidak seharusnya dilakukan. Bukankah itu sesuatu yang dilarang oleh Allah? Karena kita wajib melaksanakan saum. Tapi kok buka di siang hari? Bu, saya tidak makan, tapi minum sama saja. Kenapa? Diajak oleh si dia. Nah, berarti penerapan dari sifat sabar ini belum tertanam di dalam hatinya. Maka dari itu, anak-anak sekalian, ya, dan khususnya, ya, untuk kita semua sama-sama ketika ada godaan, ya, yang memang datang pada telinga kita, jangan sampai kita masukkan ke dalam hati. Karena kalau sudah di hati, maka syaitan akan masuk. Masuk seperti apa? Menggoda. Menggoda seperti apa? Menggoda supaya kita melakukan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah. Ya, yang paling luasnya lagi, salah satu contohnya orang yang korupsi. Anda sekalian, apakah kita tahu bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang memang jangan sampai kita melakukannya. Kita memakan uang yang bukan milik kita. Kita memang banyak uang saat itu, tapi uang itu bukan hak kita. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ada orang yang mengadakan proyek usaha, ya, atau proyek melakukan aktivitas apa gitu ya. Tapi ternyata ada suap menyuap. Yang pada awalnya uang itu untuk proyek, tapi digunakan untuk suap menyuap, pada akhirnya tergodalah dia. Yang harusnya dia itu megang uang negara, yang harusnya untuk proyek itu, tapi malah dimakan. Malah diberikan pada sesuatu yang tidak seharusnya diberikan. Bukankah itu tergoda kesabarannya? Padahal kata Allah harus bersabar. Bersabar itu adalah menahan. Menahan dari apa? Menahan dari kemaksiatan. Menahan dari segala sesuatu yang Allah larang. Tentu kita, insya Allah, termasuk anak-anak sekalian sudah termasuk yang balik, sudah termasuk siswa-siswa yang balik. Ketika kita sudah termasuk siswa-siswa, ketika anak-anak sekalian sudah beranjak pada siswa-siswi yang sudah balik atau usia yang sudah balik, maka ketika berbuat keburukan maka dosanya untuk pribadi. Nauzubillah, saya mah belum balik. Berarti dosanya bukan untuk aku dong, untuk orang tua dong. Maukah kita memberikan hadiah dosa untuk orang tua? Nauzubillah. Maka kita pun, anak sekalian yang masih kecil, bukan kecil, yang masih remaja, ya, kita tanamkan rasa sabar yang pertama ini. Ketika ada sesuatu yang mengajak kita berbuat keburukan yang memang kita sudah tahu itu sesuatu yang tidak baik, tapi kita tergoda. Nauzubillah, jangan sampai, kita harus sabar. Ya, jadi yang pertama, sabar tidak tergoda ketika ada ajakan untuk bermaksiat. Seperti itu. Bapak, Ibu guru, Umi dan Abi beserta Ananda sekalian yang Ibu cintai, sabar yang kedua yang harus kita jalani menurut Imam Al-Ghazali itu adalah sabar ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang pertama itu adalah larangan, yang kedua kita harus sabar dalam menjalankan ketaatan. Salah satu bulan suci Ramadan yang sedang kita jalani ini, salah satu, ya, kalau ada salah satu, berarti ada salah dua, salah tiga, dan salah banyaknya lagi. Salah satu amalan yang wajib kita lakukan di bulan suci Ramadan ini yang memang tidak ada di luaran sana, ya, yaitu berpuasa. Oh, ada Bu, puasa Senin Kamis. Oh, ada Bu, puasa Daud. Oh, ada Bu, puasa yang lainnya. Tapi kali ini kita bulan suci Ramadan. Dalam rangka menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, ya, kita menjalankan saum selama 30 hari. Kalaulah kita sabar, kita menjalani setiap hari. Saum pertama, alhamdulillah. Saum kedua, alhamdulillah. Saum ketiga, alhamdulillah. Saum keempat, mulai astagfirullah. Mengapa? Kesabaran kita sudah tergoyahkan. Saya sudah tidak mau lagi saum, saya capek, saya panas. Jangan seperti itu. Kita sabar terhadap saum kita sabar terhadap sholat kita sabar terhadap sedekah yang kita lakukan. Ya, kita sabar perintah apa yang kita dapatkan dari orang tua, insya Allah akan memberikan limpahan pahala untuk kita sekalian. Karena apa? Karena kita sudah menjalankan sabar yang kedua. Apa itu? Sabar menjalankan ketaatan. Para hadirin rahimahullah.
Anda sekalian yang Ibu cintai, jadi sabar yang kedua ini adalah sabar ketika kita menjalani ketaatan. Dalam proses pembelajaran di sekolah, apakah itu juga sebagai contoh kita taat? Ya, betul sekali. Ya, jadi ketika anak-anak sekalian taat, ya sabar dalam menuntut ilmu di sekolah, ya bersabar, saya bosan ikut jemput setiap hari, saya bosan harus baca buku setiap hari, saya bosan harus menonton video terus setiap hari. Bersabarlah wahai anak-anak sekalian. Kalian berbosan sekarang, insya Allah suatu saat akan kalian rasakan betapa nikmatnya kalian sudah sungguh-sungguh sekarang. Tapi nauzubillah, jangan sampai betapa menyesalnya karena kalian sudah mengikuti rasa bosan itu. Sudah mengikuti rasa, kalian sudah tidak sabar, gak mau, saya gak mau belajar lagi, saya gak mau belajar lagi, saya gak mau karena saya sudah bosan. Jangan sampai seperti itu. Ya, yakinkanlah di dalam hati bahwa rakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian jangan terbalik. Sekarang kalian bisa leha-leha, gak mau masuk belajar, gak mau masuk kelas, senang-senang aja main games. Alhamdulillah, suatu saat nanti jangan sampai kita merasakan lagi itu. Biarkan yang pepatah mengatakan berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan sampai terbalik, bersenang-senang dahulu nih, tapi suatu saat kita mendapatkan naudzubillah. Ya, semoga dengan bagaimana apapun kondisi pembelajaran sekarang, anak-anak sekalian bisa sabar, ya, bisa tahan, ya, tahan juga bosannya, tahan juga malasnya. Udah bosannya wajar saja, tapi jangan sampai kita menyerah, ya, sehingga kita tidak tahan lagi. Ya, maka ketika kita sabar, tahan terhadap apa yang terjadi, maka ya, insya Allah kita akan berhasil. Itu yang kedua, anak-anak sekalian. Ya, Bapak, Ibu guru, Umi dan Abi dan juga anak-anak sekalian yang Ibu cintai. Sabar yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali yaitu sabar dengan adanya cobaan yang Allah berikan. Kalaulah yang pertama kita diuji kesabaran dengan kemaksiatan. Yang kedua, Allah uji kesabaran kita dengan apa tadi? Dengan ketaatan. Dan yang ketiga, Allah uji kesabaran kita dengan ujian, musibah, dan cobaan yang datang pada kehidupan kita. COVID, pandemi, bukannya itu cobaan untuk kita? Tapi kita sampai saat ini, alhamdulillah bisa sabar, bisa bertahan. Adakah yang sampai gila? Adakah ada yang sampai bunuh diri? Ada tidak? Ada. Dia sudah tidak tahan lagi. Bahkan diceritakan naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik. Semoga ini menjadi pelajaran. Ya, ada siswa. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Kita harus banyak beristighfar. Dikisahkan, bukan dikisahkan, kisah nyata. Di dalam berita tersebut dikatakan bahwa ada seorang siswi SMP dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia sudah tidak tahan mengikuti kejian. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ada yang sampai seperti itu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kenapa kok bisa seperti itu? Kan sudah tidak tahan. Apa yang ada di dalam pikirannya sehingga dia memutuskan untuk berbuat yang naudzubillah tidak Allah senangi. Ya, bahkan bukan Allah senangi lagi, tapi Allah murkai. Naudzubillah, kita tidak seperti itu. Iyalah, naudzubillah. Kita tanamkan iman di dalam diri kita. Sabar, 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 dan sabar. Tahan, tahan, dan tahan. Ya, dalam menuntut ilmu, dalam menjalankan ibadah, dalam menjauhi kemaksiatan. Ya, ujian yang datang itu pasti ada. Ujian itu datang pasti ada. Ya, pasti ada ujian yang datang pada kehidupan kita. Tapi bukannya ujian itu datang Allah berikan kepada kita untuk menaikkan derajat kita. Bukan ujian yang datang kepada kita itu untuk membuktikan bahwa Allah itu sayang kepada kita. Kita yang selalu bahagia, Allah berikan kesedihan setitik mungkin. Ya. Dan yang bersedih pun tidak selamanya selalu sedih. Ada kalanya berbahagia. Tidak semua yang bahagia akan selalu bahagia karena ada kesedihan. Yang sedih pun tidak akan selalu sedih karena ada kebahagiaan. Seperti itu. Ya. Para anak-anak sekalian yang Ibu cintai, jadi yang pertama berkaitan dengan sabar, kita harus sabar dengan adanya larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satunya adalah kemaksiatan. Jangan sampai kita tergoda oleh kemaksiatan. Maka ketika kemaksiatan itu datang menghampiri kita, tahan. Tahan dan tahan. Maka ketika kita tahan, kita dapat mengendalikan nafsu kita termasuk orang yang sabar. Yang kedua, kita taat, kita sabar terhadap ketaatan. Ya.
Jadi ketika kita sabar dalam ketaatan, insya Allah ketaatan kita, sholat kita salah satunya, saum kita, menuntut ilmu kita, Allah akan memberikan balasan. Ya, karena kita sudah. Guru juga kalau siswanya terus mengerjakan tugas sesuai dengan arahan guru akan memberikan nilai bagus. Ya, berbeda dengan yang tidak dikerjakan. Coba kita bayangkan, Allah pun seperti itu. Ya, kita taat, kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tentu Allah akan memberikan pahala. Dan yang ketiga, kita harus bersabar terhadap ujian-ujian yang ada orang yang ibunya meninggal dunia, itu ujian. Ada yang ayahnya meninggal dunia, itu ujian. Atau bahkan ada yang rumahnya hancur, itu ujian. Jadi ketika kita bersabar, maka insya Allah kesabaran kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita telah mengetahui bahwa orang-orang yang bersabar itu bersama Allah dalam Quran surat Al-Baqarah? Mau kita dekat dengan Allah? Salah satunya adalah bersabar. Seperti itu. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, Umi dan Abi dan juga anak-anak sekalian yang Ibu cintai, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan melalui video ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan, ya, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang penting kita bisa menjadikan ilmu ini, ya, menjadi bekalan untuk kita semua di kemudian hari, bahkan saat ini juga. Ya, ketika ada sesuatu yang mengguncang, ya, kalau itu kemaksiatan kita tidak melakukan, kita sabar. Kalau kita mencoba untuk taat kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita, insya Allah kita termasuk orang yang sabar. Ya, dan ketika ujian yang datang kepada kehidupan kita, kita bisa sabar, menerima dengan lapang dada atas cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, seperti itu yang dapat Ibu sampaikan. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan jika ada kesalahan, bahkan mungkin banyak kesalahan dari apa yang saya sampaikan, itu semata-mata dari kefakiran ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, ya, memberikan ilmu baru untuk kita semua, dan yang terpenting adalah semoga kita dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekali-kali. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diganti oleh pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.